Saya kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan hari ini Kamis 13 Januari 2022 kita akan tersambung langsung dengan empat jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Berita pertama datang dari Kabupaten Bulukumba terkait menolak diganti warga seruduk Kabupaten Bulukumba. Menolak digusur tersebut, puluhan warga Pantai Merpati melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Bulukumba pada Kamis 13 Januari 2022. Aksi tersebut sebagai wujud penolakan penggusuran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sudah ada rekan kami, Fikri Arisandi, yang akan melaporkan langsung dari Bulukumba. Baik Fikri. Ya, baik Ririn. Jadi dapat kami laporkan rencana penataan Pantai Merpati Bulukumba oleh pemerintah Bupati Bulukumba Andi Mukhtar Ali Yusuf dan Andi Edi Manaf mendapat penolakan dari masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi. Masyarakat melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan tadi di kantor Bupati Bulukumba itu sebagai wujud penolakan rencana penataan Pantai Merpati tersebut. Asalnya jika dilanjutkan maka mereka akan tergusur, pemukiman mereka akan tergusur dan mereka tidak tahu akan tinggal di mana, seperti itu. Baik Fikri, apa permintaan dari masyarakat tersebut Fikri? Ya baik, jadi masyarakat meminta jika misalkan penataan Pantai Merpati tetap dilakukan, maka mereka meminta untuk dibuatkan pemukiman nelayan oleh pemerintah daerah, seperti itu. Baik, untuk solusi pemerintah sendiri Fikri, seperti apa solusi yang pemerintah berikan kepada warga yang protes tersebut Fikri? Ya, baik. Jadi saat melakukan aksi unjuk rasa tadi, beberapa masyarakat tadi menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah dan mereka diterima langsung oleh Bupati Bulukumba Mukhtar Ali Yusuf. Dan tadi juga Bupati telah menyampaikan bahwa di tahun 2023 mendatang beliau dijanji akan mendapatkan bantuan pemukiman nelayan dari DPR RI, seperti itu. Namun Bupati tidak berjanji kepada masyarakat untuk bisa terwujud atau tidak. Hanya saja dia menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini telah mendapatkan janji seperti itu dari DPR RI untuk kemudian dilakukan pembangunan pembangunan pemukiman nelayan di wilayah sekitar Pantai Merpati. Dan kemudian juga tadi untuk Pantai Merpati, Pak Bupati tadi menyampaikan juga bahwa jika telah tertata maka masyarakat nanti akan memiliki peluang usaha, membuat usaha di sekitar sana, karena Pantai Merpati nanti akan ditata menjadi pusat atau sentra kuliner di Kabupaten Bulukumba, seperti itu. Baik Fikri, terima kasih. Dan selanjutnya Tribuners, ada kutipan langsung dari salah satu warga di Pantai Merpati, Hasna. Berikut kutipan selengkapnya. Hak kami yang mau digusur, dan juga Pak Bupati bagaimana melayaknya melihat masyarakatnya yang mau digusur. Bukan hanya digusur, dan juga itu untuk mata pencarian juga kita akan tertutup karena kalau kita digusur. Makanya pemerintah setempat, saya mohon buka mata hatinya dan lihat semua masyarakat yang ada di sini. Saya mohon dikasihkan tempat layak untuk tinggal dan tempat untuk kita mencari nafkah setiap hari. Cuma itu yang kita minta, tidak ada yang lain. Cuma itu. Dan juga ada janjinya di mana? Dikerja bukan dicerita. Jangan dibongkar baru dicerita. Tribuners, itu tadi dia kutipan langsung dari sejumlah warga yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Bulukumba terkait dengan aksi gusur yang nantinya bakal menggusur para warga di Pantai Merpati. Dan selanjutnya Tribuners, ada laporan setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Tribuners. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan program selanjutnya dan terkait dengan program vaksinasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang mulai menyasar murid sekolah dasar usia 6 hingga 11 tahun. Itu di Tada, Kecamatan Belopa pada Rabu 12 Januari 2022. Launching dilaksanakan dengan menggunakan metode tatap muka dan via Zoom meeting yang diikuti seluruh kepala SDN seluwu. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Luwu, AKBP Fajar Dani Susanto, mengatakan pelaksanaan vaksinasi ini sebagai bentuk ikhtiar pemerintah menjaga kesehatan anak sekolah. Baik Calik, bagaimana pelaksanaan vaksinasi murid di Luwu tersebut, Calik? Kemarin tim Satuan Tugas Penanganan COVID Kabupaten Luwu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Luwu, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, melakukan launching terhadap vaksinasi siswa usia 6 sampai 11 tahun, di mana vaksinasi ini dilakukan di SDN 25 Rada, desa atau kelurahan Tampunya Rada, Kecamatan Belopa. Dalam vaksinasi ini terdapat 150 murid SD yang mendapat suntikan vaksinasi jenis Sinovac tahap pertama. Dalam vaksinasi ini hadir langsung Ketua Harian Tim Satgas Penanganan COVID Kabupaten Luwu sekaligus Kapolres Luwu, yakni AKBP Fajar Dani Susanto. Kemudian hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Dr. Rosnawari Basir. Kemudian ada juga Ketua Tim Penggerak PKK Hayarna Basmi, yang merupakan istri dari Bupati Luwu Basmi Mas Tayang. Demikian. Baik Calik, murid sekolah mana saja yang telah divaksin, Calik? Sampai hari ini vaksinasi masih berlangsung di seluruh sekolah dasar yang ada di Kecamatan Belopa. Setelah launching dilakukan kemarin, dilanjutkan dengan vaksinasi di semua sekolah dasar, namun dilakukan secara bertahap. Untuk hari ini akan dilakukan di semua sekolah yang ada di Kecamatan Belopa, kemudian selanjutnya di Kecamatan Belopa Utara, lalu Kecamatan Kamandre dan
di kecamatan-kecamatan lainnya. Demikian. Baik, untuk respon orang tua sendiri, Calik, seperti apa respon orang tua di sana? Tim Satgas sendiri mengakui bahwa proses vaksinasi terhadap murid SD ini masih mengalami beberapa kendala. Kendala utama adalah adanya penolakan dari beberapa orang tua. Mereka khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan apabila anaknya menerima vaksin. Namun tim Satgas beserta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan mengaku akan terus melakukan sosialisasi terutama kepada orang tua murid agar anaknya mau divaksin. Sebab vaksinasi ini merupakan ikhtiar bersama dalam menuntaskan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian sebagai tambahan bahwa sampai hari ini jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Luwu sisa 1 orang dan saat ini menjalani isolasi mandiri. Demikian. Baik, Calik, terima kasih atas laporannya langsung dari Kabupaten Luwu terkait dengan murid usia 6 hingga 11 tahun di Luwu mulai divaksin COVID-19. Dan selanjutnya Tribuners ada laporan dari Kabupaten Jeneponto setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan selanjutnya ada berita dari Kabupaten Jeneponto terkait dengan jalan penghubung antara kecamatan di Kabupaten Jeneponto rusak. Jalanan rusak di Dusun Campagaya, Desa Lentuk, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto mengalami kerusakan parah. Kerap juga pengendara yang melintas terjatuh akibat jalanan licin jika musim penghujan.
Sudah ada rekan kami Rakib yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Jeneponto. Baik Rakib, sudah berapa lama jalanan tersebut sebenarnya sudah rusak? Rakib. Baik, terima kasih Ririn di studio. Hari ini saya akan melaporkan terkait ruas jalan penghubung antar kecamatan yang ada di Jeneponto yang rusak parah. Nah, untuk jalanan tersebut sudah rusak sebelum kepala desa sekarang itu terpilih. Kemudian dari warga mengatakan bahwa jalanan tersebut sudah rusak sejak lama, sudah puluhan tahun, tetapi pada awalnya itu jalan tersebut hanya rusak sedikit. Namun kerap selalu dikena hujan deras sehingga lubang atau jalanan tersebut bertambah parah dan meluas jalanan yang rusak tersebut. Seperti itu, Ririn. Baik Rakib, apakah dengan adanya jalanan rusak ini sering mengakibatkan sejumlah pengendara kecelakaan, Rakib? Baik Rakib. Baik Rakib, apakah dengan rusaknya jalanan ini sering menimbulkan kecelakaan di sana, Rakib? Ya, seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Lento, Sirajuddin, bahwa jika musim penghujan turun, jalanan tersebut kerap licin dan pengendara, utamanya roda 2, selalu mengalami kecelakaan tunggal karena jalanan tersebut agak licin. Nah, seperti yang kita lihat di dalam video bahwa semua lubang yang ada di jalanan itu terbenangi oleh air hujan. Seperti itu, Ririn. Baik, untuk respon pemerintah sendiri seperti apa, Rakib, melihat jalanan rusak di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan itu, Rakib? Ya, untuk respon pemerintah daerah sendiri bahwasanya pada tahun lalu itu, tahun 2021 lalu, pemerintah daerah sudah meninjau lokasi tersebut untuk dilakukan perbaikan jalan. Bahkan pemerintah daerah sendiri sudah menyampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto untuk melakukan peninjauan dan pekerjaan jalan yang rusak yang ada di Dusun Campagaya, Desa Lento. Nah, jalanan ini juga selain menghubungkan antara kecamatan Bonterambak dan kecamatan Tamalatea, jalan Kabupaten Jeneponto yang jalan juga merupakan jalan poros Kabupaten Jeneponto dilalui oleh masyarakat umum maupun masyarakat yang dari kota ke perkampungan. Nah, seperti itu, Ririn. Baik Rakib, terima kasih. Dan Tribunar, selanjutnya ada kutipan langsung dengan narasumber kita, Kepala Desa Lento Sirajuddin. Berikut selengkapnya. Sudah berapa lama jalan rusak yang ada di Dusun Campagaya ini? Jalan itu rusak sebelum pemilihan desa atau sebelum saya terpilih sudah kondisinya sudah seperti itu, karena mungkin pengaruh tanahnya labil sehingga kondisinya seperti itu. Kira-kira sudah ada puluhan tahun tidak dia kerusakannya seperti itu? Kurang lebih 5 tahun kalau tidak salah. Untuk kepanjangan kerusakan sendiri ini berapa meter atau berapa kilo Pak Desa? Sepanjang masuk di wilayah Dusun Muti dan Dusun Campagaya itu kurang lebih 100 yang paling parah. Kabarnya ini adalah jalan penghubung antara Kecamatan Bonterambak dengan Kecamatan Tamalatea. Ini jalan poros kabupaten. Poros kabupaten, Pak Desa. Menghubungkan 2 kecamatan Berimbulu sama Kecamatan Bonterambak. Berarti jalur ini sering dilalui warga umum, Pak Desa ya? Sering warga Kabupaten Goa juga bisa lewat di sini, di daerah pegunungan. Tadi saya lewat di sana Pak Desa, saya lihat itu ada jembatan yang agak bengkok turun, itu pengaruhnya sehingga seperti itu. Apa itu Pak Desa?
itu pengaruhnya pasca banjir bandang tahun 2019 awal kalau tidak salah. Kalau kondisi jembatan seperti itu berarti sudah tidak bisa lagi dilewati mobil truk, Pak, ya? Terus kalau mobil truk angkutan batu gunung, angkutan material yang kapasitasnya di bawah 5 ton mungkin masih bisa lewat karena sering ya bisa lewat. Tapi kalau di atas 10 ton itu tidak kita larang, kita antisipasi. Tapi apakah jalan rusak itu semua membahayakan bagi pengendara, Pak Desadi? Jalanan rusak itu sering, kalau masuk musim hujan sering terjadi kecelakaan tunggal, jatuh bukan karena tabrakan, dia jatuh dengan licin jalanan kalau musim hujan. Jatuh sendiri ya? Jatuh sendiri. Berarti rata-rata pengendara motor ini yang terjatuh. Jalanan ini rusak, apakah ada pemerintah daerah sudah meninjau lokasi atau sudah ada niat perbaikan dari pemerintah tersebut? Alhamdulillah tahun kemarin sudah ada niat, Bupati juga sudah menyampaikan ke Kepala Bidang Penyangga Marga untuk meninjau jalanan yang rusak apakah tahun ini atau tahun depan. Tapi sudah ada niat pemerintah daerah Kabupaten untuk memperbaiki. Nah, untuk sebagai kepala desa mewakili warga setempat, bagaimana harapan terkait jalanan yang rusak ini? Ya, saya selaku pemerintah desa dan masyarakat seluruh ya berharap semoga tahun ini bisa terrealisasi perbaikan jalan sehingga tidak ada lagi kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang akibat jalanan rusak. Ya, Tribuners, laporan dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam program Live Report on the Spot Tribun Timur. Saya Nur Fajriani Ridin undur diri dan sampai jumpa.